Halo semuanya, balik lagi di channel gua, channel Acenper. Channel yang memberikan informasi berupa unboxing dan review berupa action figure dan gunplay ya. Dan tentunya harganya lumayan terjangkau buat kalian semua. Sebelum gue mulai, gue mau ngasih informasi karena gue sekarang ini mau rakit PC ya, rakit PC buat mempermudah gue rendering lebih enak. Nantinya jadi gue bisa rendering lebih cepat, jadinya gue kemungkinan nggak ada pending video lagi. Jadi nanti akan gue selipin beberapa video 3-5 video ya terkait unboxing dan review part-partnya sama performa PC yang gue mau rakit itu. Nah, nantinya mungkin setelah video ini kali ya, atau next videonya lagi bakal gue selipin tentang rakit PC itu. Nah, baik lagi di video kali ini gue mau review dan unboxing berupa action figure dari jenis SHF ya. Figur apa itu? Yuk kita lihat. Hoshi 破壊しちゃうよ。スーパーサイヤ人だ。最強のスーパーサイヤ人3だ。破壊神はね、怖いんだよ。Goku. Ya, itu tadi dia guys, sekilas cuplikan dari anime Dragon Ball Super ya. Di situ ada karakter yang namanya Beerus sebagai dewa penghancur. Kalau di Bleach ada yang namanya dewa kematian, kalau di Dragon Ball ada yang namanya dewa penghancur ya. Gue juga heran kenapa pakai sampai ke level itu. Nah, jadi di Dragon Ball Super itu ceritanya makin overpower Dragon Ballnya, ketemu dewa penghancur, terus ketemu bahkan dewanya dewa lagi, sampai Goku akhirnya bisa ngaktifin Ultra Instinct ya. Nah, saat ini gue punya jenis figur SHF Beerus ya. Nah, tapi ini yang produksi lama karena bisa dilihat logo Bandai masih merah. Di masih produksi lama ini, dan gue belinya ini second ya, second tapi harga murah. Jadi mungkin dia yang koleksi ini pensiun ya, pensiun dari koleksi figur, jadi dia jual murah. Ini harga barunya itu 1 jutaan ya, dan gue beli ini di harga 500.000. Itu sebenarnya kalau seandainya gue nggak bakal, kayaknya sih kemungkinan kalau gua nggak dapat secondan harga segini, mungkin gua nggak akan beli SHF Beerus ini karena nggak prioritas gua ya. Prioritas gua itu kan yang karakter-karakter yang dari bangsa saya semua rata-rata. Jadi ini sebenarnya nggak prioritas, tapi karena ini murah, jadi gua beli di bawah harga rata-rata ya. Jadi kalau seandainya gua nantinya mau jual pun juga nggak rugi-rugi amat, bahkan malah untung ya. Nah, jadi langsung aja gua unboxing. Ini udah pernah di unboxing sama yang punya, dia buka ya dari sebelah kiri ya. Rata-rata gua juga kan kenapa orang pada demen unboxing dari sebelah kiri, padahal ini tuh bagian plastik mikanya ya. Jadi kalau gua unboxing itu biasanya dari sebelah kanan yang masih kartonnya, jadi nggak meletot bagian mikanya. Karena kalau kalian buka di bagian unboxing bagian sini nih, itu nantinya mikanya bakal meletot, apa sih bahasanya ya, jadi jelek. Nah, jadi gua saranin kalau buka unboxing itu SHF dari yang bagian kartonnya ya, yang bukan di bagian mika sininya, lebih bagus. Karena gua kalau yang baru pasti gua bukanya pasti sebelah sini.
ini gue bilang bagus ya. Ini walaupun produksi lama tapi yang lamanya lama terbaru. Jadi sebelum dia ganti logo, dia ngeluarin SHF Berus ini. Ini bagus ya. Mungkin yang punya udah mulai pensiun, jadinya dijual harga murah. Sebenarnya dia jual ada beberapa SHF Dragon Ball yang murah ya, cuman gue telat, jadi gue dapet yang ini. Sebenarnya ada beberapa incaran gue kayak SHF Android 21 yang versi Majin itu dia jual murah juga. Terus apa lagi ya, SHF Trunks juga dijual murah, SHF Cell juga dia murah, tapi itu udah pada habis duluan. Yang tersisa yang ini ya, yang lumayan bagus, jadi gue beli yang ini. Dan bahkan ini sebenarnya dia enggak, plastiknya yang di bawah ini dia masih dipakai ya, gue baru nyadar di bagian yang telapak kakinya. Jadi ini dia benar-benar kolektor ya. Jadi ini emang kayaknya nggak masuk keluar box, nggak dipajang karena bagian kakinya ini masih di plastik, jadi nggak dibuka sama dia. Jadi kayak cuman buat dibeli aja sama dia terus dimasukin box lagi. Ada juga yang kolektornya kayak gitu. Nah, taruh sini aja. Nah, ini dia part-partnya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat lebih dekat. Iya, ini dia guys, tampilan dekat dari SHF Berus ya, dari karakter Dragon Ball Super. Nah, gue mulai dari boxnya ya dulu ya. Di boxnya yang ini nih. Nah, ini gambarnya Berusnya lagi ngeluarin jurus Hakai atau pemusnah ya. Nah, di sini kelihatan masih logo Bandai lama ya, Bandai warna merah. Sini ada logo Toei Animation, lisensinya. Nah, ini contoh pose-posenya ya, bagus. Nah, tapi sayangnya yang gue bilang, ini dia unboxing lewat sebelah sini yang jalur Mika ya. Sebaiknya kalian kalau yang baru beli unboxing dari sisi sini, jadi jatuhnya lebih bagus untuk lamanya ya, buat boxnya lebih awet. Kalau sini lihat nih, meletot-meletot nih boxnya, gara-gara di unboxing dari sebelah kiri. Kemudian ini kita dapat panduannya ya. Ini karena masih yang produksi lama, jadi dia masih yang 2 lembar gini ya, bukan 2 lembar sih, bolak-balik. Kalau yang versi terbaru dia cuma kayak selembar ya kalau nggak salah. SHF yang jenis terbaru itu kalau nggak salah dia cuma selembar segini doang. Nah, segini, dia nggak ada ininya lagi nih. Jadi bukan, bahkan dia kalau nggak salah ada di ininya nih, yang biru-biru ini dicopot keluar, ini bisa dicopot keluar. Nah, panduannya itu di yang biru-biru ini kalau nggak salah ya, gue lupa juga. Kalau nggak salah di SHF terbaru yang punya gue juga kayak gitu, ntar gue cek lagi. Nah, jadi ini panduan ganti tangannya, ngelepas sama ganti partnya, ganti part kepalanya, sama masang part buntutnya ya. Jadi ini buntutnya belum terpasang. Nah, ini Berusnya, buntutnya belum gue pasang ya, gue pasang dulu aja. Nah, ini dia dari partnya dulu aja ya sebelum ke figur. Ini kita dapat part wajahnya yang lagi ngantuk sama yang lagi kayak marah ya, kayak lagi ngeluarin jurusnya juga. Jadi cuma dapat 2 part wajah ya, sama yang ada di figurnya. Jadi cuma ada 3. Biasanya kalau SHF itu 4-5 ya, tapi ini dia cuma dapat 2 doang ya, lumayan sedikit. Harusnya kayaknya yang produksi terbaru dia ada lebihan 1 lagi dah,
kalau nggak salah ya. Kemudian kita dapat part tangannya, ada 1 2 3 4 5, ada 5 ya yang ngepal. Kemudian yang terbuka kayak gini sepasang, kayak yang lagi ngeluarin jurus Hakai-nya ya. Kemudian yang kayak pengen nyekek ada 1. Kemudian yang mengepal sebelahnya 1 lagi. Langsung aja ke figurnya ya. Nah ini figurnya, ini gue bilang bagus ya, walaupun produksi lama tapi ini bagus. Nah ini kurang kesini nih. Ini gue kurang, gue masih baru ya kalau XF Berus, jadi mohon maaf kalau rada kurang ini kurang ke atasan dikit nih, kayaknya kurang dalam, bentar. Nah jadi ini tuh kayak sendi ya, dia itu kayak sendi yang bisa dinaikin ke bawahin. Nah jadi gue mulai dari apa dulu ya, dari part kepalanya dulu kali ya. Kepalanya ini bisa nunduk. Nah nunduknya nunduk banget ya, lumayan oke. Dia nggak terhalang part wajah ya. Nah ini bagusnya gini ya, dia ini tipenya kepala, gantinya kepala ya. Kalau SHF kayak Goku, Vegeta, sama SHF Vegito yang gue punya, dia karena gantinya wajah jadi rata-rata mentok di dagu ya, nggak kayak gini ya. Setahu gue dia agak naikkan dikit kalau yang SHF Goku dan lain-lain. Terus ngedanganya juga lumayan ya, dia bisa sampai kayak gini. Nah, gue balikin lagi. Kemudian dia bisa nengok, bisa berputar 360 derajat ya. Kemudian bisa ke kanan, ke kiri sedikit aja, nggak terlalu banyak. Nah kemudian bagian lengannya ya, lengan kirinya bisa, nah dia nggak sampai 360 derajat ya. Nah ntar gue atur dulu, sebentar gue lihat dulu persendiannya. Nah dia nggak sampai 90 derajat ya, gue udah cek cuma segini. Kemudian sikutnya bisa segini, nah lumayan ya, sikutnya segini. Kemudian ini bisa ke depan, sebentar agak susah ya karena gue harus muterin ininya dulu nih, bagian pundaknya. Nah bisa ke depan seperti ini, bisa ke atas. Ini otomatis ngikut ya, yang ini ya rada jelek ya. Gue bilang harusnya dibuatnya ini tuh stay di atas ya, kalau gue ini nggak bisa dia. Nah ini kekurangannya ya, makanya ini mungkin kayaknya yang versi baru gue juga nggak tahu, ini kekurangan sini. Jadi harusnya ketika tangannya ke atas, ini yang gue usah ngikut ke bawah, harusnya ini tetap stay di atas. Jadi kayak persendian sendiri, jadi kayak model apa ya, kayak model, gue lupa figur gue. Jadi model kayak Gundam ya, kalau nggak salah Gundam ngikut deh, apa ya gue juga lupa. Pokoknya ada yang bagus yang punya gue, jadi ketika ininya puter bagian sininya nggak ngikut, ini mesti ngikut ya, jadi kurang bagus menurut gue. Bisa ke belakang. Nah jadi ini bisa diputar ya, tapi ini masih ada batasannya ya, bisa balik lagi.
Kemudian bagian sininya, tangannya, lengannya bisa kayak gini, bisa begini, dan bisa berputar 360 derajat ya. Kemudian bagian dadanya ini udah lumayan ya, persendiannya itu di bagian dada, bisa maju, bisa ke belakang. Nah, ke belakangnya lumayan ya, cuma ini jadi kebuka ya. Nah, ini dia yang produksi lama itu suka gitu ya, jadi ini tuh nggak diperhatiin, jadi ketika badannya dikebelakangin ini jadi terbuka lebar, jadi nggak bisa kayak gitu, jadi harusnya segini doang maksimal. Nah, tapi dibuat desainnya itu bisa kayak gini. Nah, ini salah ya, Bandai mungkin udah diperbaiki di produksi terbarunya. Kemudian bagian buntutnya, di buntutnya itu stay ya, satu sendi di bagian sini, bisa ke kiri ke kanan, bisa muter 360 derajat. Nah, di bagian sininya nggak ada sendi-sendi lagi ya. Setahu gue yang Frieza versi terbaru dia di sini ada sendi ya, bukan sendi sih, join baru. Jadi buntutnya itu ketika ini di sini, ini yang bawahnya bisa ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas ya, lebih fleksibel lagi. Terus kemudian bagian ininya bisa diangkat, tapi balik lagi ya. Nah, bisa lihat. Nah, sekarang bagian kaki kirinya bisa naik kayak gini. Nah, lumayan kalau ini 390 derajat. Kemudian lututnya kurang ya, gue bilang ya. Harusnya di sini ada penutup sendinya, nih nggak dibuat. Nah, ini jelek nih di sini nih. Ini kenapa begini, gue juga heran. Nah, harusnya di sini ada penutup. Kalau kalian perhatiin SHF Goku atau Vegeta, jadi dia ketika lututnya diginin, dia ada yang bagian menutup bagian sendinya, tapi ini enggak ya. Ini jadi kelihatan jelek, gue bilang. Nah, ini kekurangannya nih lumayan fatal ya. Jadi masa kelihatan begini, harusnya sih dia ada sebagian yang menutupi. Kemudian bagian sininya, kakinya bisa berputar 360 derajat sepatunya. Kemudian ada sendi di sini nih. Nah, punya beberapa kekurangan ya SHF Bears ini. Di samping detailnya yang lumayan oke, tapi ada beberapa bagian yang gua rasa itu kurang. Nah, untuk lebih bagusnya, yuk kita lihat pose-posenya.
beberapa pose yang gue bikin dari SHF Beerus ya. Bisa kalian lihat ini tuh termasuk figur yang gampang diubah-ubah ya posenya. Gue juga pas nyoba tadi itu enak banget. Pas gue ngubah-ngubah posenya dia apa ya, kuda-kuda di kakinya itu kuat, di pose gimana aja itu cocok ya, enak. Tanpa action base pun juga tadi kalian lihat itu posenya oke. Gue bilang di pose gimana aja itu bagus. Mungkin kalau mau pose yang kakinya kayak lagi nendang atau lagi loncat itu mungkin perlu action base ya, karena gue nggak sempet ngeluarin action base punya gue, jadi gue pose-pose yang tanpa action base. Tapi bisa kalian lihat itu tuh bagus. Gue bilang itu bagus, itu mudah diatur ya, daripada figur-figur lain yang pernah gua review ataupun Gunpla. Ini termasuk yang enak diubah-ubah posenya. Jadi ini tuh bagus ya SHF Beerus ini. Cuman yang gue bilang tadi dia ada kekurangan di sini nih, lutut yang terbuka, di dada yang terbuka, sama gue lupa. Nah sini yang bagian yang apa ini, bahunya, kain bahunya yang ngikut ketika tangannya ke atas ya, jadi pindah ke bawah. Jadi kayak itu harusnya nggak perlu ikut ke bawah, itu mungkin bisa lebih bagus lagi. Nah ini tuh bagus ya, kalau gue bisa rekomendasiin buat kalian yang pecinta Dragon Ball, ini bisa dijadikan tambahan wishlist buat kalian. Nah gue ingetin lagi, nantinya gue akan ngasih review berupa unboxing dan review part-part PC yang bakal gue rakit ya. Jadi nantinya mohon maaf kalau di luar topik dari action figure atau Gunpla. Nah terima kasih yang sudah menonton channel gue, channel Acanper. Semoga video gue ini bisa menjadi referensi bagi kalian dalam membeli action figure atau Gunpla. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.